Apa kita bincang-bincang di situ, Kakak Imam? Oh, Pak Ocha, kami berdiskusi soal prediksi pemain PSM melawan Persib besok malam. Sebentar malam, kan dari militer Rabu itu. Betul. Ah, Apakah kelebihannya kekurangannya Persib sekarang? ini kita turut berperan dulu toh, bersimpati, turut berduka. 9 pemain intinya tidak bisa main, harus karantina karena positif COVID pada 29 Januari kemarin. Baru semua 9 itu tim inti semua? Iya. Siapa-siapa nih? Itu tidak ada penjelasan resmi siapa-siapa, tidak ada nama resmi yang keluar. Tapi kan kita bisa melihat, kan 26 Januari mereka dinyatakan positif. Betul. Ya kan? Kemudian pada 29 Januari Persib menghadapi Persikabo kan? Di sini kita lihat susunan pemainnya di Persikabo. 9 pemain kuncinya itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain. 5 diantaranya. Pokoknya itu ada Mark Klok, Iqbal Nevo, siapa lagi tuh? Supardi, Supardi kayak yang pemain lokal, Esra Walian, sama ada 2 pemain asing siapa namanya itu. Pokoknya 9 toh. Infonya ada lagi 4 menyusul. Tapi kan itu bagi Persib itu bukan masalah pengaja. Apa buktinya? Mereka tetap menang lawan Persikabo tanpa 9 pemain inti ini. Iya tahu. Tapi kenapa? Itu kipernya yang Teja Pakualam. Cemer lagi tahu. Masa? Iya. Hampir sama jagona Ilham. Oh, masih kalau jauh. Hampir sama jagona Ilman maksudku bukan Ilham. Iya, masih jago. Hilman. Betul tahu. Iya tuh. Jadi pemain pelapisnya juga Persib jago-jago. Iya tahu deh. Dibilang pelatihnya PSM Jobgal itu bukan sebuah keuntungan. Iya. Karena itu tadi pemain pelapisnya Persib bagus juga, pemain bagus juga. Ya tahu. Apa buktinya mereka menang juga lawan Persikabo kan? Itu tahu. Besok Pak Muca untuk edisi hari ini yang sebentar pagi ini kita mulai sebar kemana-mana. Yang kita akan muncul dengan headline melawan tim pincang. Kan dalam bahasa bola begitu Pak Mencato. Betul. Kalau ada 2-3 pemain inti tidak bisa main, apakah karena akumulasi kartu kuning, kartu merah atau sakit, kita menganggap itu tim sedang pincang kan? Apalagi 9. Apalagi ini 9. Tambah 4 lagi. Hampir satu tim, tinggal 2 mami. Intinya Jobgal bilang semua pemainnya Persib itu bagus-bagus. Iya. Dan siapapun yang akan diturunkan meskipun statusnya adalah pemain pelapis, dia pasti akan menunjukkan permainan terbaiknya dan mempersembahkan kemenangan. Betul tahu. Apalagi menurut pelatih fisiknya Persib yang pada saat jumpa pers tadi mewakili Robert Rene Albert, pelatih kepala yang entah kenapa bukan dia yang jumpa pers tadi. Dia mengatakan 3 poin sangat penting kita rebut dari PSM untuk menjaga asa juara, ya kan? Karena mereka ini kan semua ada di posisi juara. Iya. Sekarang ini 5 besar yang tadi saya cek tadi siang klasmen. Posisi 5 besar itu antara urutan pertama Bayangkara kalau tidak salah tadi dengan yang kelima beda poinnya cuma 3 pemecah. Cuma 3. Tipis. Karena kalau saya tidak salah tadi itu 44 urutan pertama itu peringkat pertama itu 44 poin. Dan yang urutan kelima itu 31. Iya kan beda 3 kan? Berarti kalau yang di urutan 1 kalah, urutan kelima menang ya dia bisa langsung nyodok kan ke anu. Gitu. Ada beda 1 aja malah. Peringkat 1 dan 2. Oh, berarti yang kemarin tuh saya lihat kemarin Bayangkara masih dia sekarang Arema. Kan ada pertandingan tuh. Perbedaannya itu intinya perbedaannya sangat tipis pemerintah tuh. Nah, Persib di urutan ketiga 43, Arema urutan pertama 47. Beda poinnya 4, ya kan? Nah, itu kan masih tipis Pak Uca. Iya, betul. Nah, sementara PSM berada di posisi 9. Oke lah, kita sulit lah mau ke depan ya, masuk 5 besar.
Iya. Tapi setidaknya kita tidak terlempar dari 10 besar Pak Boca kan. Betul. Makanya kita wajib menang. Wajib. Dan bagaimana supaya PSM menang? Kalau saya melihat ini Jobgal ini harus mempertahankan formasi saat PSM melawan Barito pekan lalu kan? Betul sekali. Nah, kenapa? Sejak Liga 1 musim 2021-2022 ini bergulir Pak Boca. Iya. Dari pertama PSM dilatih Milomir Seslija, kemudian dia kontraknya diputus, kemudian diganti oleh asisten pelatih Pak Samsudin Batola, kemudian ke Jobgal. Inilah formasi PSM saat menghadapi Barito yang terbaik menurut saya. Saya juga. Lini kirinya hidup, lini kanannya hidup, tengahnya hidup. Iya. Kemarin itu Anda Ilham Udin agak tenang sedikit, dua bolanya itu harusnya gol. Iya. Cuma dia terburu-buru kan. Betul. Karena saya lihat ini Ilham Udin juga karena posisi dia ingin mempersembahkan yang terbaik, ingin cetak gol supaya selalu dapat tempat. Karena beberapa pertandingan dia diganti bahkan sempat tidak main. Jadi dia ketika dapat bola, pegang bola dia panik, ingin cepat-cepat menyelesaikan, akhirnya itu tidak gol itu kan. Iya. Inilah formasi waktu lawan Barito, inilah formasi PSM yang terbaik menurut saya. Yes. Dari 21 pertandingan yang sudah dilakoni PSM di Liga 1 ini. Betul. Ini yang terbaik, betul-betul terarah. Visi bermainnya ada. Apakah itu karena Pegar tidak main Anco? Entahlah. Tapi serius, menurut saya ini. Jadi kalau ini coba dipertahankan, Iya. saya yakin kita bisa menang. Betul. Ada masalah memang, dua pemain yang ada di formasi Barito dan dalam beberapa pertandingan terakhir tidak tergantikan itu tidak bisa main. Oh iya. Si Arfan dan si Abdul Rahman, dua-duanya akumulasi kartu. Tapi saya rasa itu kan misalkan di kiri itu kan PSM masih punya Aditya Putra Dewa dan pemain muda Edgar Ramping. Yes. Yang alumnus Garuda Select. Jago tahu ini Edgar Ramping ini anak Mamuju. Iya. Masih muda sekali, anak-anak. Kemudian penggantinya Arfan itu kan ada Sutanto Tan, ada Rashid Bakri ya kan yang tipikalnya sama. Hampir sama. Yang penting kan kita Pluim, masih ada Pluim ya kan, di kanan Yakob. Yang di kiri ini penyerang kiri kan memang harus kita akui Patrick Kalon, anak muda itu debutnya bersama PSM. Iya. Dia main sejak menit awal lawan Barito ya. Bagus. Dia cuman masih sering melakukan kesalahan-kesalahan kan. Iya. Yang bisa dimaklumi ini adalah debutnya pemain muda yang mungkin dia masih grogi atau gimana kan. Iya. Kalaupun dia diganti, saya memprediksi dia digantikan oleh Ilham Udin yang ke kiri. Kemudian Ferdinand yang jadi striker. Oh, ya betul. Karena gol-gol juga tidak ada kabarnya ini gol-gol ini. Tidak tahu masalah. Katanya positif COVID juga. Aduh, tidak jelas juga ini gol-gol ini. Karena mau tak melihat gol-golnya. Ya, begitu Pak Muca. Dan kemarin sempat kan ada isu pertandingan ini akan ditunda karena itu tadi, tahu persoalan COVID itu. Seperti ditundanya pertandingannya Madura dengan Persebaya ya yang harusnya main tadi tapi ditunda kan? Iya. Tapi penjelasan dari PT Liga Indonesia bahwa insya Allah tidak ditunda. Iya, jangan lama kau deh. Kan tadi pagi semua pemainnya PSM, semua pemainnya Persib di PCR. Iya. PCR bahasa apanya itu? Bahasa PCR. Melayunya. Iya, kalau saya bilang PCR mau DP CR. Iya. Hasilnya keluar ini malam yang menentukan. Tapi kan sampai sekarang, sampai ini sudah hari Rabu hampir jam 1 malam Belum ada kabar. belum ada kabar bahwa ada yang positif gitu tuh. Jadi kemungkinan besar tetap sesuai jadwal. Iya. Kenapa? Karena jumlah pemainnya Persib kan lebih dari 20 orang. Iya. Jadi bilang PT Lip ini belum status emergensi karena masih pemain cadangannya masih mencukupi. Iya. Kalau perlu pemain yang tidak dibawa ke Bali tapi masuk dalam daftar pemain itu dipanggil. Betul. Begitupun dengan PSM. Tapi PSM tidak ada tinggal dia di bawah semua. Iya, tahu. 32 ke berapa pemain PSM Antisipasi semua ke Bali. memang minta. Begitu Pak Munca. Jadi insyaallah besok kita akan menonton PSM kembali meraih 3 poin dari Amin. Persib Bandung. Yes. Dan kita permalukan Rene Albert. Ini Robert juga. Lebih jago job kali ini, sama-sama Belanda jadi. Iya, sama-sama Belanda.
teman SD beda. Gak ada keturunan Tionghoa. Teman di SD negeri Copenhagen. SD negeri Pontiku. Temen SD tapi kan di date telinganya. Suka diulangi di pajai, di KSB so. Terus tonton. Begitu pemuja. Apa lagi kira-kira? Itu dua pemain inti absen dan kita pokoknya menang di sini. Nah, terus berita lain lagi kakak Imam. Berita lain itu apa tadi itu? Ini Pauca soal pariwisata Sulsel di. Iya, ini menarik tahu itu kenapa? Jadi tidak ini kemarin kita mengundang sekretaris Dinas Pariwisata Sulsel, Yep. Abang Depo. Abang Depo untuk diwawancarai. Dia diundang dalam podcast Jiwa Sulsel, podcastnya Tribun. Podcast Jiwa Sulsel ini membahas tentang pariwisata, seni, budaya dan kuliner, Sulsel. Ya. Dan hostnya itu senimannya Sulsel memang. Jayan Hidayah itu gitaris paling jago beda di Sulsel. Sama ada satu seniman perannya Sulsel Awi. Nah, jadi membincang tentang apa sih strategi Dinas Pariwisata Sulsel dalam memajukan sektor pariwisata. Nah, sempat yang disinggung oleh Depo itu adalah soal wisata angin Jeneponto terbaik kedua di dunia. Tahu. Itulah alasan kenapa ada pembangkit listrik tenaga bayu di Jeneponto, Pauca. Sama juga ada di Sidrap kan? Betul. Nah, itu karena penelitiannya orang Jerman dulu. Angin terbaik di dunia ada di Jeneponto. Saya tidak mengerti itu terbaiknya itu apakah kencang sekali kah? Iya. Stabil stabil kunut-kunutnya. Hebatnya toh itu penelitinya Jerman dia. Stabil kecepatannya atau ketika kita berdiri di Jeneponto anginnya yang kena kita itu membuat kita tertidur. Tidak bisa kasih menyala kompor gas. Nggak bisa. Ya bahaya Kalau lah. di luar rumah tidak bisa kasih nyala kompor gas. Kencang anginnya. Kencang ini. Oh iya. Sipo. Simpok kompor Jangan gas. ambil Tunggu dulu Pak Wacana ya. Iya. Oh begitu berarti. Mana tuh Jeneponto deh. Desa apa namanya itu? Baru penghasil. LTB Jeneponto. Jadi menurut Pak Depo, Pak, Yap. ini supaya tidak salah ini Bang Depo toh, jadi lebih saya baca ini pernyataan itu toh. Di Jeneponto itu wisata anginnya menurut Pak Depo, toh? Nah, di sana ada salah satu area pantai tahu bukan PLTV itu. Di sana ada salah satu area pantai yang akan menjadi guide surfing yang anginnya nomor 2 terbaik di dunia setelah berhasil. Nih naik di atas papan, begini di atas ombak. Terbaik kedua setelah berhasil. Ada memang itu tempat wisata baru Jeneponto tapi masih privat ki Pauca. Berarti dia kalah Bali. Bule punya. Wih keren. Ada itu wisata apa yang kita lari baru di itu pada parasutnya itu di pantai. Para layang. Ya pokoknya begitu deh. Kita ditarik angin parasut di laut. Para layang. Cuma privat gitu belum terbuka untuk umum. Tuh kita udah PTV. Bagus ya kalau sudah langsung tak sanggup situ dia baling-baling kan. Wih, sana boleh banget. Aduh. Ternyata besar sekali memang itu. Tapi intinya situ PLTB juga menurut Pak Depo. Jadi sekarang orang itu kalau mau ke Bantaeng, Pauca mau ke Bulukumba singgah di situ foto-foto. Betul. Jadi PLTB itu jadi spot foto toh? Iya. Seolah-olah bering kalau kita di situ seolah-olah berada di Belanda. Iya. Kembali lagi kampungnya Jogja lagi. Kampungnya Ancol lagi. Begitu. Selain itu di Jeneponto juga ada Rumbia.
Iya. Jadi Jene Ponto itu Pak Uca. Selama ini kita kenal tandus kan? Betul. Ya, toh tandus. Tanam jagung tumbuh batu. Pokoknya kita kenal dia tandus. Iya. Tapi sebenarnya ada satu kecamatan di Jene Ponto itu subur. Namanya Kecamatan Rumbia, dia berbatasan dengan Kabupaten Goa, Malakaji, Pak Uca. Betul. Jadi kalau kita mau pergi mendaki gunung ke Lempo Batang, kita lewat itu Rumbia. Iya. Kota Jene Ponto, pas itu lapangan Pasama Turu kan kita belok kiri kan, Turatea terus itu sampai tembus Malakaji. Nah, itu Pak Uca di situ. Lewati daerah Tolo. subur. Iya. Di situ banyak tempat wisata, memang wisata alam yang nuansa gunung kan? Betul. Gunung, air terjun. Nah, gitu Pak Uca. Kemudian Pak Depo juga bilang dalam rangka meningkatkan, mempopulerkan, mengembangkan pariwisata Sulsel, Pemprov Sulsel itu mendorong dibentuknya desa-desa wisata di seluruh Sulsel. Jadi desa wisata itu kan gambarannya seperti ini Pak Uca. Apa sih yang bisa dijual di desamu? Betul. Tuh, potensi wisatanya. Iya. Apakah di situ ada air terjun? Apakah di situ ada Bukit Teletabis? Bukit Iya. Teletabis itu kayak bukit-bukit rumpuh Pak Uca. Baru, Tuh. bagus sekali. Iya, kalau kita nonton Teletabis kayak begitu, apakah di situ ada sungai kayak begitu-begitu? Danau-danau. Nah, yang kemudian itu dikembangkan secara mandiri oleh warga-warga desa situ. Iya. Dan ini sudah banyak memang Pak Uca. Hampir semua desa-desa yang utamanya yang di daerah yang pegunungan Pak Uca tuh, itu anak mudanya membangun kayak bukit-bukit yang bagus pemandangannya, di situ dia buatkan spot-spot foto, Keren, jadi. kafe-kafe. Dan itu memang lagi tumbuh di mana-mana Pak Uca, wisata seperti ini, wisata-wisata mandiri seperti ini. Begitu barangkali Pak Uca. Nah, berita lain Apa ini lagi? ya hanya 3 kita berita hari ini Pak Uca. Imlek. Imlek tadi ini Pak Wali Kota andalanku, Iya. Pak Dani Pomanto tadi bersama Forkopimda mengunjungi Klenteng Sianma di Jalan Sulawesi. Selain bersilaturahmi dengan Tokoh Tionghoa. kawan-kawan dari Tionghoa, juga memastikan bahwa ibadah Imlek hari ini berlancar aman, lancar, nyaman, dan tentram di Makassar. Tahu. Gitu Pak Uca. Jadi menang besok pesen Pak Uca tuh. Salah, menang. Di sini kita nonton saja besok Pak Uca. Betul. Dan bagi paling ya? Dadah. Yes.